Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan kembali mereview kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini banner kita. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak, iya Pak Ko. Baik guys, langsung aja. Pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dalam hal beternak kambing kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama yang baru mulai merintis usaha ternak kambing ini. Perlu sahabat-sahabat ketahui dan pahami bersama, pada saat musim penghujan seperti saat ini, apabila kita sudah memiliki lahan HPT, lahan hijauan pakan ternak, tentunya pertumbuhannya sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali, terutama yang berkaitan dengan tanaman rumput pekcong ataupun rumput odet yang ada di lahan HPT kita. Pertumbuhannya sangat bagus sekali ya, sehingga sangat menyenangkan ya, sehingga untuk pakan kambing kita. Nah, contohnya seperti ini, pertumbuhannya luar biasa. Rumput odot, rumput pecong, ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Namun perlu dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pakan ternak kambing kita, tentunya rumput odot saja ini belum cukup ya guys ya. Rumput odot saja ini belum cukup. Rumput odot saja belum mencukupi, karena rumput odot atau rumput pekcong itu merupakan salah satu bagian dari unsur makanan yang dibutuhkan oleh kambing kita ya. Sebagian dari rumput pecong ataupun odot itu terdiri dari serat kasar ya, jadi merupakan unsur pokoknya dari serat kasar. Nah, walaupun dalam teori di buku-buku referensi dan sebagainya, rumput pecong, rumput odot itu selain serat kasar juga ada kandungan karbohidrat, ada kandungan proteinnya. Namun dalam fakta kenyataannya, kalau kita hanya memberikan satu jenis pakan ini saja, rumput pecong saja atau rumput odot saja, secara terus-menerus kepada kambing kita, ternak kambing kita, walaupun dalam teori dikatakan tadi rumput pecong ada unsur protein kasarnya, ada karbohidratnya,
Tetapi kalau hanya itu yang diberikan secara terus-menerus, ini bisa berakibat kambing kita menjadi rusak, ya guys ya, menjadi rusak karena kambing kita hanya diberi serat kasar saja, ya, hanya diberi unsur serat kasar saja. Padahal kebutuhan akan nutrisi kambing kita itu tidak hanya serat kasar saja, tetapi perlu juga karbohidrat, perlu juga protein, perlu juga mineral. Oleh karena itu, maka saran kami kepada sahabat-sahabat semuanya, meskipun tanaman pekcong kita melimpah, odot kita melimpah pada saat musim penghujan seperti ini, tetap harus kita berikan pakan penguat atau pakan penunjang, ya. Pakan penguat, pakan penunjang itu bisa berupa kering, bisa berupa basah. Pakan penguat bisa berupa konsentrat, bisa berupa ampas tahu, bisa berupa polar, bisa berupa dedak atau bekatul dan lain-lain, jagung giling dan seterusnya. Itu tetap perlu diberikan kepada ternak kambing kita agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi, termasuk jangan lupa mineralnya, ya, mineral terdiri dari garam-garaman dan sebagainya, sehingga mineralnya terpenuhi, kalsiumnya juga terpenuhi, ya. Karena kalau tidak, seperti yang kita sampaikan tadi, nanti kambing kita lama-lama akan menjadi rusak, kurus dan mati, walaupun kelihatan makannya banyak, ya, tapi belum cukup. Ya, ibaratnya kita hanya makan nasi saja, ya, tanpa ada lauk tempenya, tidak ada tahunya, tidak ada sayur hijauannya dan sebagainya. Hanya makan nasi setiap hari, bayangkan, kan hanya kelihatan kenyang tapi kurang unsur yang lain. Nah, namun kalau di lahan sahabat-sahabat itu, di lahan HPT-nya itu ada berbagai macam tanaman legum, seperti ada ketela, ada indigo vera, ada turi, ada angsana, dan lain-lain. Kalau jumlahnya mencukupi, nah itu sebaiknya bisa dimanfaatkan, ya, sebaiknya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk menutup kebutuhan protein, nutrisi kambing kita, ya, sehingga ada rumput pekcong, ada odot, ada ketela, ada pete cina, angsana dan sebagainya. Itu kalau jumlahnya mencukupi, itu bisa dimanfaatkan untuk menutup akan kebutuhan nutrisi kambing kita, yaitu karbohidrat, protein dan sebagainya, bisa ditutup dengan pakan hijauan seperti ini, ya. Namun kalau jumlahnya tidak mencukupi, jumlah tanaman kita ini, legumnya tidak mencukupi dengan jumlah populasi kambing kita, maka ya solusinya itu tadi, kita harus mencari upaya untuk memberikan tambahan berupa pakan penguat, ya, pakan penguat baik yang berupa kering maupun yang berupa kasar, seperti yang kita lakukan. Baik, nanti kita lihat pakan penguat di kandang kita seperti apa, agar teman-teman, sahabat-sahabat tidak gagal paham, ya. Jadi intinya hijauan rumput pekcong saja atau odot saja itu belum cukup, harus tetap ditambah dengan pakan penguat yang lain apabila legum kita belum atau tidak memenuhi, tidak mencukupi kebutuhan untuk ternak kita. Baik, kita skip dulu guys, nanti kita lihat pakan penguat yang biasa kita pakai di kandang kita. Nah seperti ini guys, kondisi di peternakan kita di Barokah Mandiri, bahwa selain hijauan rumput pekcong, odot dan legum, ya, karena di tempat kita tadi juga ada tanaman legum tapi kurang mencukupi, maka perlu juga ditambah dengan pakan penguat, ya, pakan penguat
seperti ini ya. Jadi ini pakan penguat konsentrat ya. Nah, seperti ini kita berikan untuk menutup akan kebutuhan nutrisi kambing kita ya, terutama dari unsur karbohidrat, protein serta mineral. Nah seperti ini guys, nah seperti ini ya, seperti ini pakan penguat kita. Ini tetap kita perlukan ya. Berapa jumlahnya tergantung sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di tempat kami ini pakan penguat ini kita berikan 2 kali pada pagi dan sore hari ya, kurang lebih sekitar 1 hari itu 6 on. Kalau kita bagi 2 ya sehari itu 3 pagi 3 on, nanti sore 3 on. Nah seperti ini. Nah, ini pakan penguat yang kita berikan. Jadi tiap pagi sebelum diberi hijauan itu diberi pakan penguat terlebih dahulu berupa konsentrat yang kita buat sendiri ya, yang di dalam tutorial pembuatan pakan penguat konsentrat kita sudah sering kita upload ya, seperti ini. Nah ini pakan penguat yang kita berikan untuk menutup nutrisi yang belum terdapat pada hijauan rumput pekcong, rumput odot dan lain-lain. Nah, ini masih perlu ditambah seperti ini ya, sehingga kambing kita menjadi tetap maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini kita berikan 2 kali sehari ya, pagi dan sore hari ya, sore hari. Ini pakan penguat kita itu berupa kering ya, kering seperti ini ya, berupa kering. Sedangkan kalau sore hari itu masih ada tambahan berupa ampas tahu ya, ampas tahu yang basah itu ya, ini masih ditambah dengan sore hari ampas tahu ya. Saya kira demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Blora, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Blora. Terima kasih.